adik-adik. Jumpa lagi dengan saya, Kak Delima. Kali ini Kak Delima akan sampaikan cerita dengan judul Tidak Ada Rahasia Yang Abadi. Adik-adik, keluarga Tera memelihara ternak di belakang rumah mereka. Ada ayam, itik, angsa, dan ternak yang lain. Hari itu, Tera bersemangat sekali melihat ternak di belakang rumah mereka karena ternyata 10 dari 12 telur yang dierami induk ayamnya sudah menetas. Saking senangnya, tak terasa sepanjang sore, Tera tidak bermain-main dengan temannya di luar sana. Dia menghabiskan waktu sorenya di kandang ayam itu. Sedang apa ya Tera di kandang itu? Dia duduk-duduk saja adik-adik di sana. Wow, ternyata ada beberapa anak ayam yang kecil-kecil dan imut-imut bermain-main di depan induknya. Sebahagian lagi begitu nyaman di bawah sayap induknya, namun sesekali kepalanya nyembul loh adik-adik. Wah, Tera begitu terpesona dengan anak-anak ayam itu. Saat asik-asiknya dia memperhatikan anak ayamnya, terdengar suara, "Tera, jangan lupa mandi dan mengerjakan PR-mu ya. Sudah hampir pukul 5 ini." Wah, ternyata itu suara ibu yang mengingatkan Tera untuk mandi dan mengerjakan PR-nya. Tera menjawab, "Ya, Ibu." Hohoho, ternyata suara Tera mengagetkan induk ayam sehingga terdengar suara keok, keok. Induk ayam terbangun karena kaget loh adik-adik. Mendengar suara induk ayam itu, Tera juga tidak kalah kaget. Dia melompat tiba-tiba karena dia pikir induk ayam akan mematoknya. Dan bruk, Tera terjatuh. Tangannya menyentuh satu kayu yang kebetulan ada tersandar di situ. Dan kayu itu mengenai tepat ke salah satu anak ayam. Wah, kasihan. Satu anak ayam mati terkena kayu yang terjatuh. Cepat-cepat Tera mengambil anak ayam yang sudah mati itu dan menyembunyikannya di dekat kandang. Di saat bersamaan adik-adik, Sejah sampai di tempat itu. Dia ingin mengerjakan PR bersama dengan Tera. Melihat Sejah, Tera berkata, "Shh, jangan beritahu ibu saya ya." Mendengar itu, Sejah berkata, "Aman. Yang penting, saya mengerti," kata Tera sambil cepat-cepat mendorong tubuh Sejah masuk ke dalam rumah. Sebelum Tera mengambil handuk untuk mandi, dia mencuci tangan. Sejah juga mendekatinya untuk mencuci tangan sambil berkata, "Wah, jam tanganmu keren juga ya." Dia berkata demikian sambil matanya melirik aneh. Tera sepertinya mengerti dan dia berkata, "Yang lain dong, ini aku beli dengan uang tabungan setahun." "Gak apa-apa, kelihatannya ibu ada di kamar tengah ya." Buru-buru Tera membuka jamnya dan berkata, "Nah, hehehe." Sejah terkekeh sambil memakai jam tangan dari Tera. Tera pun berlalu dan mandi. Setelah mandi, mereka duduk di meja belajar untuk menyelesaikan PR dari sekolah. Saat mereka belajar, Ibu Tera menyediakan cemilan yang enak buat mereka. 2 porsi, karena ibu menyediakan buat mereka satu-satu. Sejah berkata, "Wah, masakan ibu kamu enak ya. Cocok nih, saya kurang kalau 1 porsi, pengen 2, kata Sejah. Dengan wajah terpaksa, Tera berkata, "Gak apa-apa, buat kamu aja." Hati Tera sedikit kesal, tapi tidak berani menunjukkannya kepada Sejah. Ada rahasia yang dia sembunyikan. Dia tidak bisa belajar dengan baik, pikirannya kacau. Saat Ibu Tera mendekati mereka, Tera semakin gelisah. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tanpa dia sadari, tangan lembut ibunya menyentuh pundaknya dan berkata, "Ada apa, Nak? Dari tadi ibu perhatikan kamu gelisah. PR kamu sudah selesai." Duk,
Kira-kira seperti itu degup jantung Tera. Tapi Tera tak bisa menahan lebih lama lagi. Hampir menangis dia berkata, "Bu, maaf ya." Ibu Tera bertanya, "Untuk apa?" "Satu anak ayam kita mati, Bu," kata Tera. "Oh itu," kata Ibu Tera. Dari sejak ayamnya berteriak, ibu sudah melihat semua kejadian di kandang ayam tadi. Ibu tahu semuanya. "Sekiranya kamu segera memberitahukannya, Nak, kamu tidak perlu gelisah terlalu lama." Sambil memeluk ibunya, Tera berkata, "Benar, Bu, semakin cepat jujurnya, semakin cepat lega perasaanku." Dan Ibu Tera mengantarkan semangkok makanan enak lagi buat Tera. Demikian cerita hari ini adik-adik. Dan pesan moralnya adalah, tidak ada rahasia yang benar-benar rahasia. Hidup jujur membuat kita merasa merdeka. Sampai ketemu kembali di cerita berikutnya. Saya Kak Delima, pamit.